Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan Channel video bareng. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Menangkan Aksi Militer Indonesia Bebaskan Kapal Ini dari Perampok Somalia. Luar biasa ini. Biasanya kapal-kapal kalau lewat dari Somalia mereka pasti akan ada kelompok-kelompok mereka akan berhentikan kapal itu, terus akan ambil apapun yang berada di kapal itu. Oke teman-teman, kita akan ke video saja, kita akan lihat ada apa saja video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Salah satu contohnya adalah operasi militer Indonesia untuk menyelamatkan kapal berbendera Indonesia MV Sinar Kudus beserta 20 orang ABK yang disandra gerombolan pembajak di Somalia. Geng-geng Somalia di sana. Meski operasi militer ini sangat berbahaya, pemerintah Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan segan-segan mengambil tindakan keras jika harga diri bangsa Indonesia ini diinjak-injak oleh pihak lain. Nah, bagaimana kisah drama aksi militer Indonesia dalam menyelamatkan kapal MV Sinar Kudus ini? Kita akan membahasnya dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini ya. Kapal MV Sinar Kudus sendiri adalah kapal kargo berbendera Indonesia milik PT Samudra Indonesia. Kisah bermula ketika kapal MV Sinar Kudus berlayar dengan muatan penuh bahan tambang ferronikel dari Sulawesi Selatan nikel menuju Rotterdam, Belanda. Oh my god, dari Indonesia sampai ke Belanda. Rencananya, bahan tambang berharga ini akan dijual ke pasar Eropa. Dalam pelayarannya menuju Rotterdam, kapal MV Sinar Kudus yang diawaki 20 orang ABK ini harus melewati Laut Merah menuju terusan Suez, Mesir agar bisa berlayar menuju Eropa. Nah, di sekitar Laut Merah ini merupakan wilayah samudra yang sangat rawan pembajakan kapal, terutama yang dilakukan oleh para pembajak kapal dari Somalia. Somalia sendiri ketika itu sedang coba lihat ini mereka datang karena mereka ini kapal sangat seperti, tapi mereka ini sangat berani ya. Berada dalam kekacauan luar biasa, sehingga pemerintahnya sendiri tidak bisa mencegah tindakan pembajakan kapal di wilayahnya. Tercatat sudah berulang kali kapal dagang milik banyak negara menjadi korban pembajakan di wilayah ini. Pada tanggal 16 Maret 2011, ketika kapal MV Sinar Kudus sedang berlayar mendekati Laut Aden, kapal asing mendekati kapal tersebut dan 5 orang asing bersenjata lengkap berhasil naik ke atas kapal MV Sinar Kudus. Kelima orang asing ini ternyata adalah gerombolan pembajak kapal dari Somalia. Para pembajak ini pun mengancam 20 orang ABK kapal MV Sinar Kudus dan menjadikan mereka sebagai sandera. Posisi kapal MV Sinar Kudus ketika dibajak itu berada di sekitar 845 km dari pantai timur Somalia dan sekitar 600 km dari tenggara Oman. Kabar pembajakan kapal Indonesia ini akhirnya sampai kepada pemiliknya PT Samudra Indonesia dan juga pemerintah Indonesia. Gerombolan pembajak ini meminta tebusan sekitar 3 juta dolar atau sekitar 36 miliar rupiah agar kapal MV Sinar Kudus dan krunya dibebaskan. Sembari menunggu jawaban dari pemilik kapal, para pembajak ini menjadikan kapal MV Sinar Kudus sebagai kapal komando untuk membajak kapal-kapal lain yang melewati wilayah tersebut. 2 hari pasca dibajak, sebenarnya ada harapan kapal MV Sinar Kudus ini bisa dibebaskan. Kala itu, tepatnya tanggal 18 Maret 2011, kapal perang India yang berpatroli di sekitar wilayah tersebut berpapasan dengan kapal MV Sinar Kudus yang sudah dikuasai oleh perompak. Kapal perang India tersebut berusaha membebaskan MV Sinar Kudus dan terlibat insiden kecil baku tembak dengan para pembajak kapal MV Sinar Kudus. Menyadari hal ini, pimpinan pembajak menodongkan senjatanya kepada kapten kapal MV Sinar Kudus dan menyuruh seluruh ABK berteriak meminta agar kapal perang India tersebut menjauh. Menyadari ancaman pembajak yang membahayakan nyawa ABK kapal MV Sinar Kudus, kapal perang India ini pun akhirnya menjauh. Niat personil kapal perang India menyelamatkan justru membawa para ABK ke dalam kondisi bertaruh nyawa.
my God. Sementara itu, di tempat berbeda, pemerintah Indonesia pun memutuskan akan mengadakan operasi militer untuk membebaskan kru dan kapal MV Sinar Kudus dari para pembajak. 2 hari pasca pembajakan, militer Indonesia membentuk Satuan Tugas atau Satgas Merah nanti harus Indonesia yang akan ambil aksi ya. Putih yang terdiri dari 2 kapal frigat KRI 355 Abdul Halim Perdana Kusuma dan KRI 353 Yosudarso, 1 unit helikopter serang BO 105 dan pasukan khusus yang terdiri dari Kesatuan Marinir, Kopassus dan Kopaska. Pengiriman kekuatan militer ini dilakukan bersamaan dengan upaya negosiasi yang dilakukan PT Samudra Indonesia sebagai pemilik kapal dengan perwakilan pembajak. Satgas Merah Putih diberangkatkan dari Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 menuju kota Colombo, Sri Lanka. Satgas ini tiba di Colombo. Ini jauh sekali, oh my God. Bagaimana dengan orang-orang yang naik kapal? Pada tanggal 29 Maret 2011 dan melakukan pembekalan ulang untuk melanjutkan misi ke wilayah Somalia. Tanggal 4 April 2011, Satgas Merah Putih pun tiba di perairan Somalia dan melakukan pengamatan keberadaan target kapal MV Sinar Kudus. Ternyata kapal tersebut sudah dibawa pembajak turun jangkar di dekat kota yang dikuasai oleh gerombolan pembajak. Hal ini tentunya sangat menyulitkan militer Indonesia membebaskan ABK dan kapal MV Sinar Kudus. Belum lagi fakta bahwa kapal MV Sinar Kudus bersandar berdekatan dengan 8 kapal negara lain yang juga merupakan korban pembajakan. Dan kapal MV Sinar Kudus sendiri dijaga ketat oleh puluhan orang pembajak bersenjata lengkap. Kondisi semakin parah karena ternyata tidak semua ABK berada di kapal MV Sinar Kudus. Sebagian ABK MV Sinar Kudus dibawa ke tempat lain yang lokasinya tidak diketahui. Sehingga kalaupun kapal dan ABK yang berada di sana dibebaskan, sebagian ABK lain masih menjadi tawanan para pembajak, sehingga tentu sangat beresiko. Taktik ini sepertinya dipakai para pembajak agar negara-negara asal kapal yang dibajak tidak berani mengambil aksi penyelamatan. Tanggal 6 April 2011, Satgas Merah Putih berlayar ke Pelabuhan Salalah di negara Oman untuk melakukan pembekalan ulang logistik. Ini untuk menjamin operasi militer ini bisa terus dilanjutkan hingga selesai. Tanggal 13 April 2011 dikabarkan negosiasi PT Samudra Indonesia dengan pembajak menemui titik terang. Perusahaan pemilik kapal ini bersedia membayar tebusan dengan jaminan ABK dan kapal MV Sinar Kudus dibebaskan. Pihak militer Indonesia menyusun rencana agar melakukan pengejaran kepada pembajak begitu kapal dan ABK MV Sinar Kudus dibebaskan. Luar biasa. Untuk rencana ini, militer Indonesia menambah kekuatan dengan mengirimkan 1 kapal LPD KRI 592 Banjarmasin beserta sekitar 300 personil dilengkapi alutsista Gahar seperti tank amfibi, BMP-3F, Mariam Howitzer, LCPP, dan helikopter serbu Bell 412. Pasukan tambahan ini diberangkatkan dari Surabaya pada tanggal 21 April 2011. Penambahan pasukan dan alutsista tambahan ini adalah bagian antisipasi jika harus melakukan penyerangan ke wilayah darat Somalia. Tetapi ini merupakan opsi terakhir jika terpaksa dilakukan. Opsi pembebasan ABK dan kapal MV Sinar Kudus melalui negosiasi dan pembayaran tebusan terus dilakukan. Dan pada tanggal 28 April 2011, uang tebusan sudah disepakati dan akan segera dibayarkan. Namun pemimpin pembajak tiba-tiba meminta tambahan uang tebusan dari $3 juta menjadi $3,5 juta. Hal ini membuat rencana pembayaran batal. Namun proses negosiasi akhirnya berhasil menurunkan angka tebusan menjadi $3 juta dan proses serah terima uang tebusan dan pembebasan ABK beserta kapalnya dilakukan. Sebenarnya pada saat itu militer Indonesia sudah sangat siap untuk melakukan aksi militer menyerang target. Namun karena mempertimbangkan keselamatan ABK, opsi militer tidak bisa dilakukan sampai semua ABK dipastikan selamat. Dan pada tanggal 30 April 2011, proses penyerahan uang tebusan dari PT Samudra Indonesia akhirnya dilaksanakan. Setumpuk uang tebusan yang dikemas sedemikian rupa dan dilengkapi parasut dijatuhkan menggunakan pesawat Antonov
ke perairan sekitar MV Sinar Kudus. Paket berisi uang tersebut dijatuhkan setelah memastikan keseluruhan ABK berada di posisi yang aman. Para pembajak meminta waktu sekitar 5 jam untuk menghitung uang dalam kapal MV Sinar Kudus. Secara total ada 35 orang pembajak berada di dalam kapal ini, di mana 16 orang berjaga di ajungan dan 17 orang menghitung uang di geladak kapal. Namun, para pembajak ini rupanya punya rencana yang licik. Setelah uang berhasil mereka dapatkan, mereka meninggalkan kapal dan sepertinya menghubungi kelompok pembajak lain. Luar biasa ini. Di sini kalau Indonesia mau bisa langsung ya, tapi karena mereka peduli tentang keselamatan orang-orang yang ditangkap oleh kelompok ini, oleh karena itu Indonesia ambil aksi ini. Luar biasa ceritanya ini, dan mereka itu tidak hanya ternyata kapal Indonesia, mereka itu selalu seperti itu, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada, karena setelah ini terjadi pasti akan ada negara-negara yang ambil aksi melawan mereka. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.